bermurah hati agar beroleh kemurahan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bacaan pertama hari ini, Allah menegur dengan keras orang-orang kaya yang tidak peduli dengan penderitaan sesamanya yang miskin. Ini juga dapat diartikan sebagai ketidakpedulian orang-orang yang lebih kuat iman, namun tak mau menopang orang-orang yang lebih rapuh imannya. Singkatnya, Tuhan menghendaki kita, umat-Nya, agar tidak memuaskan diri sendiri, melainkan bermurah hati, peduli, dan mau berbagi kepada sesama. Kemurahan hati dan belas kasihan itu memang memerlukan latihan, atau bahkan harus diperjuangkan. Rasul Paulus menggambarkan perjuangan ini sebagai pertandingan iman untuk memperoleh hidup kekal. Rasul Paulus berkata, "Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih dan kesabaran dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup kekal." Menarik untuk disimak bahwa wejangan Rasul Paulus ini diberikan setelah ia mengingatkan kita bahwa akar dosa manusia yaitu karena cinta akan uang, sebagaimana disebut di ayat sebelumnya. Artinya, Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita tidak terikat kepada harta duniawi, namun agar kita menggunakannya untuk maksud kebaikan, yaitu untuk berbuat keadilan, kebaikan, kasih, dan keutamaan lain, agar dengan apa yang kita miliki, kita mau memberikan apa yang menjadi hak orang lain atas dasar prinsip keadilan, dan mau berbagi atas dasar prinsip kasih dan belas kasih. Senada dengan ajaran Rasul Paulus, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pun mengingatkan kita bahwa kekayaan adalah berkat yang juga harus dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Jika ini tidak dilakukan, maka kita akan menuai akibatnya di kehidupan yang akan datang. Demikianlah kurang lebih apa yang dapat kita petik dari kisah orang kaya dan Lazarus itu. Kisah Injil hari ini mengajak kita menilik ke dalam hati kita, sejauh mana kita peka akan hadirnya Lazarus di sekitar kita, dan bagaimanakah sikap kita kepada mereka. Orang yang dipercayakan banyak, kepadanya juga lebih banyak dituntut. Sebab sesungguhnya, segala kekayaan dan berkat yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Akan lebih bijaksana jika kita menganggap bahwa segala yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan yang daiperkiokonaya kepada kita. Dengan demikian, kita dapat dengan lebih bijaksana menggunakannya dengan memperhatikan kebutuhan orang-orang lain juga. Sebab Tuhan yang memberikan berkat kepada kita menghendakinya demikian. Santo Gregorius Agung tahun 540-604 adalah seorang paus yang dikenal sebagai contoh yang hidup dalam hal ini. Ia berasal dari keluarga kaya dan terhormat, dan ia sendiri pernah menjadi hakim tertinggi di Roma. Namun setelah ayahnya wafat, ia menjual harta miliknya dan membagi-bagikan hasilnya untuk kaum miskin. Sisanya dipergunakan untuk membangun 7 biara, dan ia sendiri menjadi imam pertapa. Namun beberapa tahun kemudian, ia dipilih untuk menjadi paus. Ia adalah paus pertama yang menggunakan istilah pelayan dari para pelayan Tuhan, atau servus. Surforum Dei bagi sebutan paus. Paus Gregorius menulis, "Aku memegang jabatan sebagai pengelola harta milik kaum miskin." Ia menjadi teladan kemurahan hati dan kepedulian kepada kaum papa. Teladan Santo Gregorius bertolak belakang dengan sikap orang kaya yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Injil mengajak kita menghindari sikap egois dan hidup bermewah-mewah tanpa memperhatikan dan bermurah hati kepada sesama yang hidup susah. Kemurahan hati menjadi panggilan bagi setiap umat Kristen, sebab Allah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita dengan mengutus Yesus Kristus, Putranya, untuk menyelamatkan kita. Lagi pula, bukankah Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Semoga hari demi hari rahmat Tuhan membantu kita untuk lebih bermurah hati kepada sesama, sehingga kelak kita pun dapat menerima kemurahan Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.